A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat At-Taubah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhiri wallahu a'lam. Wa nazala dan telah turun fi istighfarihi mengenai istighfarnya, memohonkan ampunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ammihi untuk paman beliau Abi Talibin, yakni Abi Talib. Wastighfari ba'di sahabati dan mengenai memohon ampunnya, memohonkan ampunnya sebagian sahabat li abawaihi untuk ibu bapaknya al musyrikaini yang musyrik keduanya. Apa turun ayat makana lin nabi. Bangun. Yang ngantuk wudu ya. Apa turun ayat makana lin nabi sampai akhir. Makana tidak ada, tidak sah, tidak seyogianya lin nabi adalah tetap untuk nabi. Bagi nabi walladzina dan orang-orang amanu yang beriman mereka apa? Tidak seyogia ayyastaghfiru memohonkan ampunan mereka nabi dan orang-orang yang beriman lil musyrikina untuk orang-orang yang musyrik. Walau kanu dan meskipun ada mereka orang-orang musyrik uli qurba adalah kerabat, adalah yang ada hubungan kerabat, zawi qarabatin yakni yang berhubungan kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum dari setelahnya nyata jelas lahum kepada mereka nabi dan orang-orang yang beriman. Apa yang jelas? Annahum sesungguhnya mereka musyrikin ashabul jahimi adalah penghuni neraka. An-nari yakni neraka. Mana buktinya bahwa mereka orang-orang musyrik itu penghuni neraka? Bi'an matu dengan mati, bi'an matu dengan matinya mereka orang-orang musyrik alal kufri dalam kekufuran, matinya dalam kekufuran. Wa makana dan tidak ada apa istighfaru Ibrahim memohon ampunnya Nabi Ibrahim li abihi untuk bapaknya illa ammau'idatin melainkan karena ada perjanjian wa'adaha yang berjanji itu Ibrahim akan itu janji iyahu kepada bapaknya biqauli dengan ucapannya itu Nabi Ibrahim sa'astaghfiru laka rabbi, sa'astaghfiru akan memohonkan ampun aku laka untukmu rabbi kepada Tuhanku raja'a ayyuslima karena mengharapkan masuk agama Islam itu bapaknya. Falamma tabayyana maka ketika telah nyata lahu kepada itu Ibrahim apa yang nyata tersebut? Annahu sesungguhnya itu bapaknya aduun lillahi adalah yang memusuhi kepada Allah bimauti dengan sebab matinya itu bapaknya alal kufri atas kekufuran. Tabarra'a maka membebaskan diri itu Ibrahim minhu dari itu bapaknya wa taroka dan meninggalkan itu Ibrahim al istighfaro akan memohon ampun lahu untuk bapaknya. Inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim la awwahun adalah sungguh yang sangat kembali kepada Allah kathirut tadarru'i yakni yang banyak. Naon tadarru Indonesia nak?
Tadarru naon Indonesia DP banyak tadarrunya wa du'a dan doanya. Halimun yang sangat sabar, saburun yakni yang sangat sabar alal adza atas menerima gangguan, atas menghadapi gangguan. Ayat ini menerangkan larangan memohonkan ampunan untuk orang, memohonkan ampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kufur. Ini larangan. Jadi orang kafir yang matinya dalam keadaan kufur, kita dilarang oleh Allah untuk memohon ampun untuk mereka. Bagaimana kalau masih hidup? Nah, diperinci ya. Adapun memohonkan ampun untuk orang kafir yang masih hidup, ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Kalau yang dimaksud dengan itu istighfar adalah memohon hidayah kepada Allah agar dia masuk Islam. Maksud istighfarnya itu adalah memohon hidayah kepada Allah untuk orang kafir tersebut, maka dibolehkan istighfar tersebut. Yang dimaksud adalah memohon hidayah. Ya Allah ampuni dosanya. Maksudnya menyebutkan ampuni dosanya, ya Allah beri hidayah dia untuk memeluk agama Islam. Itu boleh mendoakan seperti itu. Boleh ya. Mendoakan kepada orang kafir yang masih hidup, tapi yang masih hidup memohonkan ampun, yang tujuannya maksudnya dengan ucapan tersebut adalah agar orang kafir tersebut mendapat hidayah memeluk agama Islam. Maka boleh memohonkan ampunan yang maksudnya adalah memohon hidayah. Dan jika yang dimaksudnya adalah supaya diampuni dosa-dosanya serta dia menetap dalam kekufuran, ya Allah ampuni dosa-dosanya, tapi dia maksudnya memohonkan ampunan atas dosanya itu orang kafirnya tetap dalam kekufuran, maka tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Karena jadi lamun ucapan istighfar nate tujuanna maksudna hidayah menang. Ya Allah ampuni dosa orang tersebut, dia orang kafir. Maksudnya ya Allah beri hidayah orang tersebut untuk memeluk agama, maka boleh ucapan tersebut. Tapi kalau memohonkan ampunan untuk dosanya, dan untuk dosanya ya tidak maksud untuk supaya masuk dapat hidayah masuk Islam, hanya untuk supaya diampuni dosa dan dia tetap dalam kekufuran, maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Karena nah ayat ini turun ayat makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ayat ini turun mengenai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan istighfar kepada Allah untuk paman beliau yang bernama Abi Thalib. Nah, Abi Thalib ini adalah ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib. Alias beliau ini saudara kandungnya Sayyid Abdullah. Ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kandung, paman ya, saudara kandungnya Sayyid Abdullah, diantaranya Abu Thalib. Mengenai Sayyidina Abu Thalib mengenai Abu Thalib ini ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat mengenai keislamannya. Sebagian mengatakan beliau matinya dalam keadaan tidak beriman, sebagian ulama mengatakan beliau matinya dalam keadaan iman. Jadi ada dua pendapat di dalam ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengenai Abu Thalib ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau matinya meninggalnya dalam keadaan iman. Pendapat yang kedua, beliau meninggalnya tidak dalam keadaan iman. Nah, untuk kita
ya kita yang punya guru kita Buya ya radhiyallahu anhu. Guru kita yang mulia, beliau itu lebih condong mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Itu pegangan kita sudah. Itu pegangan karena sadena lain hatina urang nuturkeun Syiah lain. Ini kita punya guru dan guru kita juga ada dasarnya. Bahkan sampai ada kitab khusus menjelaskan tentang keselamatan Sayyidina Abu Thalib yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ulama besar. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ulama besar, mengarang kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Apa anak-anak? Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Jadi paman beliau yang bernama Abi Thalib ini, ulama ahli sunnah wal jamaah mempunyai dua pendapat. Pendapat sebagian beliau meninggal dalam keadaan iman, pendapat sebagiannya lagi beliau meninggal tidak dalam keadaan iman. Hanya yang kita pegang, ya yang saya pegang dari guru saya, ya itu pendapat ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Bahkan Syekh Nawawi sendiri menjelaskan di dalam kitab Marahul Labid, tafsir Marahul Labid juz 1 halaman 357. Di sini beliau mengatakan, ya, sudah menjelaskan penjelasan hadis Rasulullah SAW. Ya, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirunna li abi wa lam yaqul umirtu alla astaghfirullahu bal qala liman mata musyrikan jawabun li suali ashabihi ma'a isyaratin khafiyatin ila anna ammahu lam yakun musyrikan. Nah, ini ada penjelasan yang jelas dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, ulama Jawa ahli tafsir, beliau lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggalnya tidak dalam keadaan musyrik. Artinya meninggal dalam keadaan iman. Bisa dilihat di dalam kitab Marahul Labid tafsir Nawawi juz 1 halaman 357. Jadi untuk kita nih ya, terutama yang mengaku guru kepada Buya Sepuh, ya, yang mengaku silsilah guru kepada Buya Sepuh, ikuti pendapat Buya Sepuh. Buya Sepuh itu berpendapat bahwa Sayyidina Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Karena diantaranya riwayat Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu itu, fa inna Abu Thalib rabbahu sallallahu alaihi wasallam saghiran. Setelah meninggal ayahnya, baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah, beliau diurus oleh Abu Thalib. Ya, yang mengurus itu Sayyidina Abu Thalib. Yang mengurus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Wa awahu, merawat Abu Thalib kabiran sampai besar. Wa awahu kabiran sampai besar dirawat oleh Sayyidina Abu Thalib. Bahkan wa nasarahu, menolong kepada Nabi. Bahkan wa azzarahu, dan memuliakan Abu Thalib kepada Nabi. Bahkan wa waqqarahu, dan mengagungkan gitu Abu Thalib kepada Nabi. Wa dzabba, bahkan menjaga anhu dari Nabi. Bahkan wa madahahu, dan memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wassa bittibahi, bahkan berwasiat Abu Thalib untuk ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sadayana, nah gitunya. Jadi kita nggak usah bingung karena kita punya guru, ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menghukumi bahwa Abu Thalib mati meninggal dalam keadaan iman. Pendapat yang kedua meninggal tidak membawa iman. Kita ambil pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah yang beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Karena sadayana itunya itu. Adapun orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapanya Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau berdua orang yang selamat. Beliau dia orang yang beriman, orang yang selamat, bukan orang kafir. Ya, orang yang selamat itu. Nah, jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini
bahwa orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat. Itu yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu harus sepakat. Jadi seluruh ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa ibu bapak Rasulullah SAW orang yang selamat kelak di akhiratnya. Orang yang selamat pasti orang yang mukmin. Harus. Jadi jangan terkoceh dengan pendapat orang-orang sekarang selain akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya golongan firqah, aliran-aliran selain ahli sunnah, mereka mengatakan ibu bapak Nabi di neraka. Mereka itu seperti itu. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa ibu bapak Nabi Muhammad SAW beliau orang yang beriman, orang yang selamat ya di akhiratnya. Karena itu harus menjadi pegangan kita.